Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa dimanapun saat ini menyempatkan diri menonton channel siaran Unpus YouTuber, dan saya saat ini berada di ruang anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir, yaitu Pak Rahmadi Jakpar Esos MNT. Beliau adalah Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang juga merangkap anggota Banggar di DPRD Ogan Ilir. Pak Rahmadi, selamat siang. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ya? Alhamdulillah. Kalau siang ini enak berkomunikasi. Siap. Saya tahu Pak Rahmadi ini aktivis. Ya. Berangkat dari aktivis, menjadi staf ahli salah satu media terbesar di Ogan Ilir, Ya. Ogan Komering Ilir zaman itu, dan sekarang sudah beberapa periode, saya tidak tahu dan itu saya beberapa periode menjadi anggota DPRD karena beliau ini memang orangnya merakyat dan simpatisannya dipelihara kayak memelihara apa ya? Mengenal seperti mengenal keluarga sendiri. Nah itu makanya saudara ini Pak Rahmadi ini selalu terpilih. Alhamdulillah. Nah, Pak Rahmadi mungkin pemirsa ini tahu bahwa Pemperda itu apa dan bahkan itu bagaimana. Silakan Pak Rahmadi. Ya, terima kasih Pak Haji Sadiqudin, para pemirsa sekalian. Perlu saya sampaikan bahwa Pemperda itu adalah Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Ya. Dulu disebut dengan Badan Legislasi atau disebut dengan Banlek, disingkat dengan Banlek. Sekarang namanya Bapemperda. Pemperda. Bapemperda ini lahir pada saat menyesuaikan Undang-Undang MD 2 2014. Kemudian ruang lingkup tugas Bapemperda ini adalah salah satu alat kelengkapan di DPRD, khususnya DPRD Ogan Ilir, yang menggawangi pembentukan, penyusunan rancangan peraturan daerah. Artinya analisis juga di situ. Ada analisis. Jadi Analisis. mekanismenya seperti yang diatur dalam tata tertib keputusan DPR nomor 1 tahun 2019. Paling sedikit 7 orang anggota DPR yang mewakili minimal setengah dari jumlah fraksi, Ya. itu berhak mengajukan rancangan peraturan daerah. Paling sedikit. Ya. Nah, apapun peraturan daerah Ya. yang dianggap diperlukan di Kabupaten Ogan Ilir tersebut. Pak Rahmadi untuk menyelesaikan satu raperda itu berapa lama waktunya DPR? Menyelesaikan satu raperda itu kalau normal artinya segala sesuatunya siap, itu 1,5 bulan. 1,5 bulan. Ya, tapi kalau memang katakanlah perda itu masih banyak kontroversi, masih banyak memerlukan perbandingan, maka bisa saja ini lebih dari 2 bulan. Nah ini itu untuk perda-perda yang memang Dalam 1 tahun itu berapa perda biasanya dikeluarkan oleh DPR? perda ini ada yang perda sifatnya rutin, Pak Sadiqudin. Tidak tiap tahun harus diganti. Ada yang setiap tahun harus dia lakukan. Ya. Contoh, perda APBD Ya. tiap tahun Harus diganti. harus diganti. Kemudian perda APBD perubahan, Ya. perda pertanggungjawaban LKPJ kepala daerah, perda LPJ APBD. Jadi minimal ada 4 atau 5 peraturan daerah yang harus ditetapkan oleh DPRD. Ya, yang baku gitu. Ya, yang baku. Yang Karena baku. itu harus. Ya. Sisanya adalah peraturan ataupun regulasi-regulasi yang diperlukan daerah dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan pemerintahan di daerah. Pernah ada itu raperda yang diajukan itu misalnya dipangkas misalnya, disesuaikan atau ditambah oleh DPR? Jadi begini, perda ini kan ada 2. Ya. Satu, inisiatif pemerintah kabupaten. Ya. Jadi mengajukan peraturan daerah itu bisa dari 2.
Ya. Dari pemerintah daerah, dari DPRD Ya, sendiri. Ya, dari pemerintah daerah namanya prakarsa eksekutif. Ya. Dari DPRD inisiatif DPRD. Ya. Jadi dua. Ya. Cuma ada beberapa perda yang tidak menjadi kewenangan DPRD mengajukannya. Contoh, perda APBD, perda tata ruang, perda perangkat daerah, perda pajak dan retribusi daerah ini domainnya pemerintah daerah. Artinya tidak berbagai permasalahan yang menyangkut perundang-undangan yang harus dirubah harus inisiatif DPR. Ya, jadi ada 4 tadi. Ya. Jadi dikunci oleh peraturan pemerintah nomor 211 tahun 2012 Ya. tentang pedoman penyusunan peraturan daerah. Ya. Itu ada 4. Ya. 4 perda yang itu diajukan atau domain yang ajukannya itu pemerintah Ya. daerah, bukan eksekutif. Bukan eksekutif. Bukan Bukan DPR. inisiatif artinya. Bukan inisiatif DPR, Ya. itu harus dari mereka. Nah, jadi 4 perda tersebut domainnya pemerintah daerah menyusun dan mengajukan, Iya. DPRD membahas dan mengesahkan. Bagaimana dengan revisi saatnya di pertengahan jalan ada sesuatu? Apakah secepat itu DPR mengadakan revisi itu? Urun rembuknya. Revisi perda itu biasanya minimal setahun. Wah. Karena kenapa? Perda dibentuk misalnya tahun ini untuk kepentingan pelayanan pada tahun ini. Ketika diimplementasikan ada yang lemah, Ya. nah, baru kita revisi. Revisi. Jadi tidak bisa dia direvisi sebelum dia diimplementasikan Tapi dulu. tidak ada istilah serta-merta. Tidak ada kecuali dia ketika ada perubahan dari undang-undang di atasnya yang mengharuskan dia batal. Ya. Contoh misalnya perda tentang lelang lebak lebung yang kita sebut dengan sumber daya perikanan, ya. Itu kita sahkan misalnya. Nah, ketika disahkan ada ketentuan dari peraturan pemerintah bahwa tidak boleh. Nah, makanya dengan sendirinya perda tersebut kita batalkan. Atau pemerintah ada hak membatalkan itu, mengajukan pembatalan ya kalau seandainya tidak sejalan. Pemerintah di atas, karena pemerintah itu pemegang undang-undang, bukan pemerintah kabupaten, Bukan. bukan. Pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat. Ya. Artinya kalau ada yang tidak sinkron, Ya. itu mungkin yang Ya, jadi mungkin pernah nggak itu kejadian tidak sinkron? pernah. Contohnya Misalnya sekarang peraturan daerah tentang besaran tarif retribusi. ya. Ketika dinyatakan daerah menyatakan sekian, turun rujukan dari pemerintah pusat untuk menentukan tarif itu. Terlalu besar atau terlalu kecil itu biasanya? Bisa terlalu besar, bisa terlalu kecil. Artinya tidak mempedomani. Tidak ada perubahan. Nah, ketika itu turun, perda itu kembali direvisi ayat tertentu, kembali kita sahkan, kembali kita diverifikasi. Setiap peraturan daerah itu memerlukan verifikasi, walaupun sudah disahkan DPR. Ya, tetap verifikasi. Tetap verifikasi oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini gubernur untuk pemerintah kabupaten kota, menteri dalam negeri untuk pemerintahan provinsi. Jadi satu jenjang di atas. Pak Rahmadi, kita ini kan musim COVID ini hampir 1 tahun 7 bulan kalau saya tidak salah itu. Kan ada istilah refocusing. Kalau saya refocusing. Iya, refocusing. Ya. Ini refocusing, tapi refocusing saya. Karena kita juga ada kena imbas juga. Ya. Kita yang ada bermitra dengan DPR, dengan pemerintah, karena ada pemangkasan. Nah, ini bagaimana sikap DPR menghadapi refocusing ini? Apakah harus juga merubah ketentuan perda-perda yang sudah diturunkan atau dijalankan? Kalau refocusing itu menyangkut anggaran, Pak Haji. Ya. Jadi anggaran refocusing itu memang kita menganut azas hukum utama itu adalah keselamatan. Ya. Jadi ketika hukum utama keselamatan, karena kita di tengah pandemi kedaruratan, maka pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri, bahkan Presiden melalui Menteri Dalam Negeri mengeluarkan peraturan Presiden, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan peraturan Menteri Dalam Negeri untuk diskresi
Ya, ya. mengambil langkah yang dianggap perlu untuk melakukan perubahan atau refocusing, Ya. merubah fokus anggaran menjadi anggaran yang diperuntukkan kepada penanggulangan pandemi dan penanggulangan dampak pandemi. Jadi penanggulangan pandemi kan ada dua, Pak. Keselamatan, alat pelindung diri, tempat oksigen, tempat rehabilitasi dan lain sebagainya. Itu penanggulangan pandemi. Penanggulangan dampak pandemi, pembagian sembako, pengalihan artinya. Refocusing itu kan pengalihan. Ya. Fokusnya dialihkan dari yang mungkin yang tidak terdampak langsung dengan pandemi kepada yang terdampak langsung dengan pandemi. Jadi ada perintah itu. Nah, setelah dia melakukan refocusing, pada saat tahun berjalan, pemerintah kabupaten nanti pada APBD perubahan memasukkan ke DPR apa yang dirubah dia itu. Memang itu ada ketentuan. Ada ketentuan dari pemerintah. Memang kewenangan itu ada sama eksekutif. Tapi itu dibahas tidak oleh DPR. Ketika sesudah menjadi perubahan dibahas. Oh, dibahas. Tapi ketika dia merefocusing, itu tinggal mereka melaporkan saja ke DPR. Artinya harus jalan dulu, nanti baru laporan. Itu karena ada payung hukumnya dari peraturan presiden dan filosofinya adalah kedaruratan. Jadi hukum utama dan keselamatan. Untuk tahun 2021 berapa kali refocusing? Refocusing 2021 sebenarnya refocusing ini menyangkut dua hal juga. Satu masalah belanja, yang kedua pendapatan. Jadi ketika kita tetapkan belanja, kita refocusing nih. Belanja sekian, kita refocusing ini sini, ini ke sini. Ini oleh pemerintah kabupaten, ya. Tapi ketika di tengah jalan pendapatan juga berkurang, akhirnya belanja itu kan tidak refocusing lagi. Jadi setahu saya baru dua kali di April dan Juni kemarin. Karena kenapa? Pemasukan dari dana transport pusat juga terkoreksi tidak sebagaimana yang mereka tetapkan sebelumnya. Jadi kan refocusing itu dua, menyangkut karena adanya perubahan mata anggaran belanja dan juga bisa berubah karena adanya pendapatan yang berkurang. Baik dari pendapatan asli daerah yang pasti berkurang, juga dari transport dana pusat dan primer. Nah ini jadi dengan adanya pengalihan katakanlah sasaran program untuk kesejahteraan masyarakat yang terdampak pandemi, itu ada pengawasan dari DPR. Ya, jadi dia tinggal di stakeholder mana. Misalnya begini, kita lihat ada peningkatan belanja untuk misalnya oksigen, untuk masker, untuk itu di dinas mana? Misalnya dinas kesehatan di dinas mana dan dia di satgas mana? Nah, biasanya kan di bawah kendali satgas COVID penanggulangan. Itu ada komisi yang bidangnya, komisi 4 misalnya. Kemudian pada saat di badan anggaran nanti juga terlaporkan pada saat di perubahan APBD perubahan. Setelah mereka pakai itu dana, kemudian lagi berapa digunakan, nanti kan terlapor dalam perubahan anggaran. Perubahan itu yang kita setujui nanti. Bagaimana sikap anggota DPR mungkin di kajiannya ketika menerima laporan-laporan masyarakat, misalnya ada penyimpangan? Mekanisme pelaporan itu kan sudah dibuat di tata tertib DPR. Pertama, masyarakat seluas-luasnya silakan menyampaikan apapun. Kita klarifikasi, kita konfirmasi, kemudian kita rekomendasikan apa ini. Kalau dia memang ini sebuah kebijakan yang keliru, kita luruskan melalui eksekutif untuk melakukan tindakan. Tapi kalau ada kira-kira pelanggaran hukumnya dalam bentuk pidana ataupun yang lain, tindak pidana tertentu, maka ranahnya kita rekomendasikan ke APH, aparat penegak hukum. Nah, tapi benar itu terjadi sepanjang pandemi. Semasa pandemi ini kalau di Komisi 1 belum pernah, tetapi ada beberapa yang masuk pertama kan ini bukan bicara penanggulangan pandeminya, dampak. Misalnya BLT, BST, nah itu ada yang kita dorong untuk kita dorong ke APH
Ada yang kita dorong untuk, oh ini Pak kekeliruan, misalnya uangnya kepake, misalnya kan, tapi dia siap 2 hari lagi, nah itu dibagikan. Katanya ada yang nggak dapat dibagi-bagi, misalnya untuk ya melepas kesenjangan sosial, apa bisa itu? Rahmati, misalnya Pak Rahmati yang mendapat BLT saya tidak dapat, tapi oleh pemerintah katakanlah kepala desa, karena saya juga butuh Pak Rahmati dibagi, bisa nggak itu? Juknisnya tidak boleh. Juknisnya tidak boleh. Karena by name by address. Anda yang mendapatkan nik Anda sekian, alamat sekian. Ya. Tetapi kondisi di lapangan, ya, ternyata orang yang terdampak, orang yang rawan pangan karena dampak, orang yang istilahnya dulu miskin baru, itu kan lebih banyak dari data yang ada. Karena itu ketika terjadi di lapangan, kita lihat kalau dia tidak bergejolak begini, dia punya mobil 5 mobil, dia punya mobil ini di charter, charteran mobil, travel, rumah dia bagus. Tapi ketika pembatasan, ketika lockdown, ketika PSBB, ketika arus orang dan barang tidak melakukan pergerakan, dalam 1-2 bulan ini cenderung dia menjadi miskin. Tapi artinya ini memang kondisi yang dialami saat ini. Ya. Bukan karena mereka minta jatah segala macam. Bukan. Kalau seperti ini gimana? Nah, dapat atau gimana? Sekarang ini kita lihat di desa itu, bagaimana desa itu melihat ini sangat-sangat penting untuk dilakukan pembagian secara adil. Tuh. Yang kedua, kepala desa dia pasti tahu kalau ini tidak dibagi adil, ribut tidak. Kalau dibagi adil, ini manfaatnya bagaimana? Tapi saya sarankan, sering konsultasi dengan kawan-kawan kades, sekecil apapun keputusan yang diambil dilakukan dengan musyawarah, dan setiap musyawarah didokumentasikan. Jadi misalnya ada orang 100 nih, nah dapat galau. Sementara masyarakat yang ada 200, maukah orang 100 membagi 2? Kalau mereka punya toleransi, kalau mereka merasa sama-sama dampak pandemi. Pernah ada kejadian? Ada. Mau yang tadi dikurangi berbagi? Ada yang mau, tapi ada juga desa yang nggak mau. Ada desa yang mau. Kalau seandainya satu desa ada yang mau dan tidak, gimana sosial? Satu desa, tapi kebetulan ada yang mau dibagi, kelompoknya ada yang tidak mau dibagi, bagaimana? Ini diserahkan sama kepala desa. Oh, inisiatif. Iya. Jadi kepala desa melihat mana yang benar-benar memerlukan, mana yang benar-benar membutuhkan daripada bantuan tersebut. Ketika bantuan itu sudah ada dan jumlah bantuan kurang daripada pengguna, maka kepala desa itu mungkin bisa membagi habis agar ini terdistribusi dengan baik. Yang penting bagi kita, yang penting tidak ribut lah. Perkara juklat itu sebenarnya kan hanya katakanlah regulasi-regulasi untuk mengatur saja, tapi sebenarnya substansinya kan keadilan, keselamatan yang kita utamakan. Yang lain-lain bisa. Mereka itu kira-kira cukup bantuan itu untuk mereka untuk lockdown? Namanya bantuan itu tidak cukup, karena itu kita tidak menerapkan karantina wilayah. Karena kita ini, karena pengisilan itu, jadi karantina wilayah tidak, pemerintah pusat juga. Tapi kalau misalnya seperti tahun PSBB, namanya bantuan. Bantuan itu kan stimulan, rangsangan yang terdampak, jadi tidak mesti. Artinya para penerima jangan juga mengharapkan itu cukup, lah pasti tidak cukup. Artinya mereka juga harus mencari jalan lain. Iya, karena begini, sekuat apapun pemerintah, apalagi di negara demokratis, lain dengan sistem komunis di Cina mungkin, yang seluruh negara menanggulangi seluruh kepentingan rakyatnya. Artinya ini harus ada kebijakan juga dari petugas penjaga apa sekarang istilah Pak Jokowi untuk PPKM. Kita sudah masuk juga PPKM, berada PPKM.
masuk PPKM, tapi proses pelaksanaannya ini tinggal tergantung kondisi di lapangan. Oh ya. Kondisional. Saya tertarik kemarin dengan Pak Nanan itu wali kota Linggau. Ya. Yang kita bubarkan itu bukan pedagang, tapi kerumunannya. Artinya orang pedagang silakan. Benar. Tapi ketika orang berkerumun mau beli, nah ini Pak, siko. Ya. Jangan itu bukan pedagang yang kita bubarkan. Artinya petugasnya harus jeli ya, ya. Nah, jadi jeli, kemudian juga lebih bersifat fleksibel dan bijak ketika di lapangan. Manis. Ya. Dan ya mudah-mudahan bisa menjadi pemahaman bagi semua pihak. Pak Rahmadi, karena Pak Rahmadi salah seorang anggota Bangkar ini badan anggaran. Ya. Badan anggaran ini bagaimana? Mengenai anggaran yang bagaimana yang menjadi pengelolaan di Bangkar ini? Itu adalah alat kelengkapan DPRD. Ya. Yang merupakan perwakilan dari fraksi-fraksi dibentuk berdasarkan tata tertib di DPR, ya. Dan badan anggaran itu fungsinya membahas dan mengesahkan Anggaran yang diajukan rancangan anggaran yang diajukan oleh eksekutif pemerintah daerah. Jadi domainnya beda. Pemda itu menyusun dan mengajukan, DPR itu membahas dan mengesahkan. Pembahasannya ada seleksinya juga. Ya ada, kan? Pembahasan seleksinya dan di rapat-rapat badan anggaran tersebut. Pak Rahmadi, kalau dulu kalau saya nggak tahu daerah berapa tahun ke belakang. Kan kalau ada pembahasan anggaran itu biasanya OPD itu. Kalau dulu jenis instansi ya. Iya. Ada penyetoran juga ke DPR untuk mengesahkan. Bagaimana? Tidak ada. Jadi itu kan cerita dulu, itu pun yang seperti kentut Pak. Ya. Ada, tidak kelihatan, tidak kelihatan. Cuman begini, sekarang proses penganggaran ini sudah tidak bisa kita bermain-main lagi. Ya. Baik niat maupun prakteknya. Ya. Karena kita sudah pakai sistem IT yang disebut dengan SIPD. Ya. Kemudian e-planning. Sekarang tidak bisa kita menganggarkan itu misalnya ujuk-ujuk di tengah, ada anggaran siluman segala macam. Tapi semua harus dibicarakan. DPR harus masuk anggarannya lewat pokir. Kemudian pemerintah daerah harus masuk lewat RKPD yang rangkuman dari Musrembang. Jadi ketemunya di badan anggaran. Pak Rahmadi ini sudah berapa periode ini? Baru 3 periode, Pak. Baru 3 periode. Itu karena bukan karena hebat, Pak Haji. Pertama karena takdir, yang kedua karena. Tapi strateginya artinya paham strategi waktu kita kampanye atau gimana? Sebenarnya pesan kampanye itu sama saja. Pertama, pilih laku, ya kan? Yang kedua, bantu aku. Yang ketiga, tolong doa. Memang Rahmadi ini Cuma masalahnya sekarang adalah waktu berbicara bantu aku tadi gimana maksudnya? Gimana? Berbicara bantu aku tadi gimana? Bantunya begini, misalnya kan di desa itu kita ketemuan 10 kakak. 10 kakak ini bisa saja mereka ini tidak semua ke kita. Bantu aku. Dari 10 ini berapa kamu bisa bantu aku? Oh 3 kakak Pak, silakan. Jadi kita minta bantu dengan mereka. Iya. Tapi sebaliknya kita juga membantu mereka. Sekarang, kalau saya Pak Haji, bukan kalau soal strata tidak saya buka. Tapi soal manajemen pemilih, seluruh orang yang milih saya itu saya datang. Sampai sekarang. Strategi itu kan tidak harus sama dari periode pertama, kedua, ketiga, jelas beda-beda. Jelas beda. Kenapa takut dibuka? Bukan takut dibuka. Jadi begini,
strategi yang sudah kan sudah, Ya. strategi yang belum sudah. Nanti yang buka. Nah itu yang kali buka. Kemarin bukan apa-apa. Kalau kemarin enggak. Ya. Jadi yang saya katakan tadi tak ada. Pertama, mereka kita data, kita pastikan Ya. dalam barisan kita. Pak Rahmadi sudah 3 periode, artinya hampir 15 tahun ya. Ya. Enak apa jadi anggota DPR? Ngeri, enak, Enak. sedap. Tapi harus duduk walaupun merasa tidak enak-enak sedap kan. Jadi begini, setiap profesi, Pak Haji, setiap pekerjaan, setiap jabatan pasti ada dua mata sisi, Iya. enak dan tidak enaknya, Iya. ya kan? Yang jelas punya enaknya. Yang jelas punya enaknya. Yang jelas begini, ada tantangannya, Ya. karena tantangan itu kan mungkin menjadi merasa, oh ini harus saya teruskan, oh ini harus saya tidak teruskan. Contoh sekarang, tapi memang jabatan DPR itu seperti menggiurkan. Contoh sekarang, saya buka, Ya. pengusaha sudah sangat sukses, Ya. birokrat sudah sampai ke puncak, kepala daerah sudah, Wartawan sudah wartawan sudah profesional, sudah jadi anggota DPR. berlomba-lomba misalnya menjadi ada apa sebenarnya? Jadi ada sesuatu nilai yang tidak bisa diungkapkan, tidak bisa dibandingkan harganya di DPR itu. Tapi mungkin posisi kehormatan di mata masyarakat. Kalaupun itu disebut terhormat, Ya. tapi sekarang kita tahu sendiri, orang kan banyak membuli misalnya DPR. Tapi kan mereka harus ada hajatan saja Pak DPR itu selalu diperhatikan. Nomor 1 kan. Itu bukan soal itu hanya soal protokoler kehormatan. Ya itu maksud saya. Ya, tapi kalau soal yang lain, nah, jadi begini, mungkin ada sesuatu nilai yang tidak mereka dapatkan di profesi mana. Contohnya, bebas menyampaikan pendapat, punya hak imunitas ketika kita ngomong, ya kan? Kemudian punya hak untuk mengkritik, punya hak untuk mengusur misalnya. Ketika mereka di birokrasi, mungkin tidak mereka dapatkan. Ada mengerjakan. Ketika mereka di usaha, tidak mereka dapatkan. Ada nggak target usia sampai usia berapa kira-kira Pak Rahmadi bakalkan pensiun dan DPR akan mungkin sekarang sudah merancang untuk profesi baru? Saya sampai saat ini tidak merencanakan, karena bagi saya DPR bukan pekerjaan. Ya, pengabdian. Tadi pengabdian. Ya. Dan karena pengabdian itu saya dapat uang kehormatan, itu lain masalah. Ya. Tapi yang jelas DPR ini sampai kapanpun masih menurut ketentuan perundang-undangan, saya masih akan mengabdi. Iya. Yang pertama. Yang kedua, lagi bahwa ketentuan perundang-undangan memang menyatakan bahwa ada batas-batas yang sangat sepuh untuk menjadi anggota DPR tersebut. Tinggal jenjangnya Pak Haji. Ada DPR Kabupaten, DPR Provinsi, DPR RI misalnya. Nah itu. Oh, artinya ada rencana ke DPR RI. Kalau rencana ada. Nah, tapi tinggal kita menghitung peluang-peluang. Peluangnya banyak peluang-peluang. Peluang-peluangnya ada. Tinggal apakah sangat mungkin peluang-peluang itu. Karena peluang-peluang ini kan memerlukan tenaga pikiran juga tanda kutip. Termasuk juga pembiayaan. Ya untuk energi karena Kos politik. Jadi di politik itu yang harus itu kos. Ya kan? Bukan money politik. Money politik mungkin sebagian orang perlu. Bisa nggak money politik itu Ya Pak. kata dihabisi? Bisa. Ya. Bagaimana menurut Pak Rahmadi? Rubah seluruh perundang-undangan yang menyangkut rezim pemilu. Mulai perubahan undang-undang partai politik, perubahan undang-undang pemilu, perubahan undang-undang pemilu kada, perubahan Dan undang-undang memperkuat penegakan hukum. Mungkin. penegakan hukum. Ya. Rubah. Bisa. Nah, bisa. Jadi rezim undang-undang yang menyebabkan terjadinya money politik ini yang menimbulkan money politik. Risih juga ada Pak Rahmadi mendengar orang-orang mengatakan money politik itu. Ya risih. Tapi sebenarnya tinggal
persoalannya adalah pada akadnya. Iya. Sekarang begini, Anda tidak orang berpolitik mengelola 10-15 kecamatan dengan melakukan konsolidasi, menemui tidak mengeluarkan kos. Tidak mungkin. No. Ya. Ya kan? Nah, apakah dengan kos tersebut dihitung money politik? Nah, tinggal akadnya, kemudian kadarnya dia yang tahu. Iya. Nah, di sini Pak Haji. Pak Kamadi, di akhir waktu mungkin ada saran-saran pendapat tentang perpolitikan kita atau segala hal apa saja, silakan Pak Kamadi. Terima kasih. Saya Rahmadi Jafar, anggota DPRD Kabupaten Lumajang Ilir. Tidak banyak yang saya sampaikan di closing statement ini. Pertama, berusaha menjadi orang yang bermanfaat. Berat, tapi sekuat-kuatnya berusaha. Yang kedua, dalam berikhtiar tersebut berusaha untuk melakukan tugas fungsi dengan sebaik-baiknya. Yang selanjutnya berorientasi pada fungsi daripada posisi. Itu saja. Demikian. Saudara pemirsa, sudah banyak sekali kita dengar statement-statement dan masukan, pendapat, saran dari unek-unek juga dari Pak Rahmadi Jafar, SMTP, anggota DPRD Kabupaten Lumajang Ilir. Beliau juga dari berkenaan juga membahas Bakom Perda dan Banggar. Insya ini akan bermanfaat bagi kita semua. Ada gion-gion sedikit, itu juga masukan bagi kita, dan saya kira demikian wawancara singkat kami dengan Pak Rahmadi Jafar. Lebih kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.